Nah, Gitu. sebenarnya gini loh Bu, saya bertanya, Ibu kan tadi bilang ke kami background Ibu adalah ibu rumah tangga ya. Iya. Sebetulnya usaha ini sebetulnya bisa menghasilkan nggak sih? Secara itu Sangat. bakal menurut Ibu ya? Ya, kalau bagi saya sangat sangat menghasilkan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pebisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Celatay Bisnis. Guys, hari ini seperti biasa teman-teman akan gua ajak ke rumah seorang pebisnis. Pebisnis apa saat ini? Teman-teman bisa lihat di depan gua ini udah ada bahan-bahan rajutan ya. Wah, ada topi, ada tas, wah pokoknya meriah sekali ya. Pasti teman-teman tahu ini bisnis apa ya. Tapi pasti lo kepo juga. Siapa sih pebisnisnya? Hari ini langsung aja ya kita undang seorang pebisnis yang memang sudah jalan bisnis ini katanya sih 5 tahun. Dan kita tanya aja ya, kita korek-korek ilmunya dari seorang pebisnis ini. Assalamualaikum Bu Arini. Waalaikumsalam. Bener ya Bu Arini namanya ya? Betul. Oke, guys, ini adalah Bu Arini ya. Bu Arini pebisnis apa? Ya tadi teman-teman udah lihat ya, tapi kita tanya aja ya, ini bisnisnya apa ya? Bu Arini sebelumnya thank you ya. Kita bisa interview Ibu nih ya, di luang waktu Ibu yang sibuk, Ibu mau nyempatin waktu ya bersama kami ya. Oke, Bu Arini, hari ini biasa para teman-teman ya, apa audiens Celatay Bisnis pasti mau bertanya, Ibu ini bisnisnya apa, namanya apa sih? Boleh nggak Bu di-share? Ya. Bisnis saya tuh rajutan. Oh, bisnisnya rajutan ya, oke. Dari handmade. Handmade. Dari Jadi tangan. benar-benar Ya, tangan semua nih kerjanya ya? tangan semua. Guys, ini bukan mesin ya, ini tangan semua ya. Oke. Tangan semua. Oke, Bu Arini, tadi kan Ibu Arini bilang bahwa ini adalah bisnis rajutan ya. Ya. Handmade semua ya Bu ini ya. Handmade semua. Ya, guys, lihat ya guys ya, lu lihat gua kan makin seperti Ustadz siapa nih lu lihat? Ustadz Abdul Soleh? Abdul Soleh. Udah Ustadz Abdul Soleh kayak nih gua. Nah, jadi ini yang gua pakai guys ya, nih enak banget ya. Nanti lu bisa lihat lah. Nyaman dipakainya loh. Worth it juga nih kayaknya. Kalau udah dipakai kan nggak mau lepas kayaknya. Oke, Bu Arini, jadi ini kan rajutan dan memang handmade. Nah, Ya. tapi ini namanya brandnya apa Bu kalau boleh tahu Bu? Brandnya Beatcraft. Oh, namanya Beatcraft. Beatcraft ya? Ya. Oke. Kenapa namanya Beatcraft Bu? Beatcraft itu tadinya kan kepanjangan beauty Oh, kan beauty ya? cantik ya. Oke, beauty itu cantik, ya, jadi biar nggak dapet pundi-pundi rupiah juga cantik. Oh, Iya, jadinya disingkat aja Beatcraft. Jadi dari ininya beauty. Dari beauty ya. Oke, gitu. guys, jadi yang pasti adalah bukan hanya beauty apa pundi-pundinya dari apa Bu Arini yang makin kinclong ya, tapi yang makin juga makin kinclong kayak saya ya. Oke, Bu Arini sekarang gini. Jadi saya mau tahu berarti ini Beatcraft udah berdiri tahun berapa? Awalnya itu nggak nyangka kalau mau buat bisnis gitu. Oh, tadinya emang apa? Tadinya nggak nyangka karena tadinya kan kita antar anak sekolah, terus ngapain nih ya gitu. Oh, kegiatan ibu rumah tangga Iya, seperti biasa ya Bu. Oke, gitu. Terus ada itu temen udah ngerajut apa sih gitu. Oh, oke. Iya, jadi Tadinya ibu juga nggak tahu ya mau ngerajut apa, nggak tahu juga ya. nggak tahu, Oke. cuman dari yang kelas SD dulu, zaman dulu tuh ada namanya ya rajut juga, cuman ya cuman begitu-begitu aja gitu, kayak taplak ya udah taplak lebar doang gitu, nggak yang macem-macem gini. Akhirnya kita coba bikin, temen lihat, aku dong bikinin gitu. Oh, mulainya dari situ berarti ya, oke. Udah. Dari itu sekitar tahun 2017 lah, mulailah kita bikin gitu. Oke, berarti Ya. ibu tadinya belajar sendiri atau ngeliat di YouTube atau gimana Bu waktu itu? Awalnya sama temen. Oh, sama teman. Iya, Belajar sama teman gitu ya. Oke. Iya, awalnya kan cuman bisa bikin yang cuman panjang-panjang gitu. Oh, yang simpel-simpel lah Bu Iya, ya. yang simpel-simpel. Blinker-blinker gini agak susah nih Bu ya. Iya. Iya. Itu 2017 ibu buat itu. Iya. Terus kemudian setelah itu? Ya ditekunin lagi, bikin tas, bikin dompet gitu. Terus ada temen, oh bagus yang lihat gitu. Terus aku dong bikinin, nah dari mulut ke mulut gitu. Butuh berapa lama ibu bisa akhirnya tadi bisanya buat lurus-lurus doang, sekarang ada topi, ada tas segala macam. Butuh berapa lama ibu eksperimen dia berlatih gitu? Iya lumayan lama sih ya. Ada 2 tahun Bu, setahun 2 tahun.
Ada, karena kan itu butuh teliti banget. Oke. Kalau nggak teliti, bongkar lagi dari ulang awal lagi. Guys, lihat ya guys ya. Jadi ketika lo bisnis jangan lihat enaknya doang ya, tapi lo lihat prosesnya seperti Bu Arini ya. Perlu waktu 1-2 tahun untuk membuatnya seperti ini, karena Ibu Arini tadi juga nggak bisa membuat ini. Biasanya lurus-lurus aja. Tapi ketika Bu Arini fokus sama bisnisnya, konsisten ya, kemudian dia dengan penuh semangat, pantang menyerah ya, dia bisa buat seperti yang seperti gue pakai ini. Lihat kan keren kan? Ya. Oke, nah jadi Bu Arini berarti memang ternyata untuk melakukan rajutan ini butuh waktu ya, karena tadi Ibu bilang ketika udah ada salah dikit Ibu harus mulai dari awal. Iya, waktu dan ketelitian kayaknya ya. Oke. Jadi harus fokus memang. Memang untuk buat satu, misalnya contohnya yang saya pakai lah di topi ini, itu berapa lama Bu butuh waktu? Itu 1 hari Satu hari jadi satu? jadi 1. Guys, 1 hari loh. 1 hari jadi 1, bayangin ya. Oke. 1 hari jadi 1. Kalau tas-tas gitu, ini Bu? Kalau tas itu bisa sampai 4 hari, soalnya kan gede gitu. Oke. Guys, lihat Dan ya. dalamnya ada puringnya juga. Oh, dikasih puring juga? Iya, dalamnya ada puring. Wow, keren ya guys. Ada. Nanti kita lihat ya guys ya. Nanti pada saat proses kita ngecek semuanya. Nah, oke, jadi lama juga ya Bu ya? Ya itu 1 hari. lumayan. Kalau 1 hari itu berapa jam? Misalnya kayak topi ini 1 hari itu berapa jam Ibu bisa selesaikan? Ya dari pagi sampai sore lah, sekelar. Itu non-stop? Soalnya kan harus begitu tuh. Oh, berarti hampir 8 jam ya Bu ya? 8-9 jam ya guys. Kayak ya, orang ya. kerja Kayak orang itu, kerja berarti kayak, udah. Tuh, jadi artinya teman-teman ya bisa dilihat ya, hasil kerja yang profesional seperti ini gitu ya. Lu gak usah ngeliat harga, karena di kerjanya juga udah capek gitu ya. Pasti adalah harganya pasti masih sangat masuk akal gitu untuk lo beli ya. Oke, Bu Arini gini. Tadi Bu Arini kan udah bilang tadi ada nih 1 tas, ada nih tas. Boleh nggak sih Ibu kasih tahu di sini Ibu buat apa aja sih yang udah pernah Ibu buat? Boleh dijelasin nggak dulu produk yang Ibu ada saat ini? Oh iya. Ya. Kalau ini kan dompet. Oh, itu dompet. koin. Dompet koin. Iya, dompet Oke. koin. Nih. Itu biasanya berapa Bu kalau Ibu jual biasanya? Ini 50.000. 50.000, oke. 40, Oke. iya. Terus apa lagi Bu biasanya Ibu buat? Ini apa? Ini dompet kartu. Oh, dompet Dalamnya kartu. juga Saya pikir sekat-sekat. mushaf Al-Quran, bukan ya? Oh bukan. Sekat-sekat buat kartu-kartu banyak. Wow, jadi bukan buat cewek cowok juga bisa ya Bu ya? Bisa, Oh, bisa oke. iya kan. Biasanya kalau kececer kartu-kartu kecil kayak Oh iya. KTP, ATM, ATM, segala iya macam. betul. Oke. Tapi buat duit juga bisa di sini. Oke. Di sini. Ini berapa Bu kalau Ibu bisnis? Ini itu? 50. 50 juga rata-rata. Oh, Terus iya. apa lagi nih Bu? Ini banyak banget barang ini Bu. Banyak. Ini apa nih? Ini apa nih Bu? Ini tempat pensil. Tempat pensil. Tempat pensil, terus dompet, Ada dompet juga, Iya, oke. heeh. Terus ini peci ya Bu ya? peci. Terus apa nih Bu? Nah, ini konektor. Oh, buat masker. Konektor masker. Oh, Iya. oke. Ini yang paling laku waktu pandemi. Oh, Konektor. Oke. Terus kemudian ini apa nih Bu? Itu baju Oh, ini baju rajut, rompi. rompi. Yang pakai kancing atau Ininya aja. Oh, ini, oh, Kardigan yang aja. rompi ya, oke. Kardigan aja. Oh, jadi Iya. kayak kardigan ya, Bu. Iya, Oke, mantap. Ini apa nih Bu? Itu tas ransel. Tas ransel. Oh, tas ransel ini berapa Bu biasanya? Topi kalau itu sekitar 450. 400-an, 50. Iya. Kalau ransel ini Itu 500, 600 kita jual. 500-an ya. Iya. Kalau ini topi ini Topi 150. 150. Kalau saya pakai ini Bu? Itu 100. Guys, ini 100.000 guys. Enak tuh, aduh. Oke, nah terus yang di sana Ibu sama itu tas lempang atau apa itu? Iya, ini tas lempang. Oke. Biasa anak muda pakai ini kisaran 150.000. 150.000 terus rata-rata kisaran segitu lah Bu Iya, ya. Oh, oke. iya. Terus Tapi warnanya dalamnya menarik juga Bu. dipuring. Dipuring juga? Dalamnya ada puringnya, ada kantong. Wow. Ada pokoknya. Puringnya bagus loh guys, pakai berbunga-bunga loh motifnya. Iya. Jadi artinya ini pasti lebih tahan lama banget Ibu sebetulnya Bu ya? Iya, lebih awet. Lebih awet ya? Iya. Oke. Dan nggak ada yang sama. Karena Oh. kan handmade ya. Jadi Ibu buat satu ini barang. Gimana nggak ada sama itu maksudnya apa? misalnya nih kita bikin ini. Ya itu Terus Bapak bikin. Itu hasilnya nggak akan sama punya saya. Walaupun handmade. Ya. Yang buat sama pasti. Ya, walaupun Hasilnya beda. Hasilnya beda, walaupun bahannya sama, ininya modelnya sama, tapi hasilnya pasti beda. Oh gitu. Iya. Nah, ilmu baru guys ya. Ini ilmu baru ya. Jadi artinya gue pikir kalau yang buat sama hasilnya sama. Ternyata kalau dilanjutan enggak ya Bu ya? Enggak, pasti tetap Oh, beda. berbeda. Jadi kalau pakai rajutan itu nggak ada yang samain.
Oh, I see. Jadi, nah nih guys, buat teman-teman ya, yang lo nggak mau bilang, oh lihat pakai apa baju atau tas misalkan, oh samaan, nah nih pakai yang gini nggak akan samaan. Tapi warna ibu berani ya. Kalau saya lihat Bu Iya, hari ini memakai ngejreng-ngejreng. warnanya ngejreng berani dan ini memang anak milenial cocok banget ibu. Iya. Maunya yang cerah ceria biar kan beauty tadi. Iya, kan ada beauty-nya guys ya. Baik Bu hari ini, wah ini dapat banyak ilmu nih saya. Jadi artinya kisaran ibu itu harga dari produk ibu ini rajutan berarti antara paling kecil 50.000 sampai dengan sejuta mungkin sampai Bu ada. Ada ya? Oke. Iya. Jadi artinya 5 taplak meja itu sampai 1 juta. Oh, ada taplak meja juga ya? Ada taplak meja. Oke. Sebenarnya kalau ini gampang maintenance-nya nggak sih, Bu? Apa ada Ya. khusus harus nggak boleh kena apa gitu? Saya nggak ngerti kalau rajutan itu. Apa yang harus dihindari oleh rajutan biasa itu? aja sih kayak tas-tas biasa. Kalau hujan kena hujan aman nggak, Bu? Ya mau kalau kena hujan dalamnya pasti kena Oh, air. karena Soalnya ada kan pouring ini apa, kan iya, ini iya. apa benang ya, jadi Oke. dia kan pasti meresap. Oke, jadi hindari air lah pokoknya Bu ya. Ya, hindarin air dan kalau nyuci pun jangan digiling ke mesin Mesin itu cuci? bareng-bareng banyak. jadi diapain dulu? Jangan. Ya kalau mau di mesin sendiri aja. Oh, saya terpisah sendiri Iya, aja. jadinya kan nggak terlalu ngulung-ngulung Nyampur ya. sama- Bola-bola guys, nanti ya guys, Apa bola-bola tuh itu bahasa? berputar-putar gitu kan. Iya. Oke, jadi perawatannya tapi- semudah itu ya Bu ya berarti ya? Iya. Nggak rumit ya Bu ya? Nggak pakai yang aneh-aneh, enggak. Iya. Guys, sebetulnya ini satu solusi loh ya buat teman-teman ketika teman-teman ingin tampil beda ya, tapi dengan tanda kutip harganya nggak terlalu mahal karena tadi budgetnya 50 sampai dengan yang ada di sini sampai dengan 600 ribuan ya. Jadi artinya ini keren loh. Jadi buat teman-teman mungkin lo mau beliin ibunya, nah ini cocok ya. Ya. Ibu-ibu sukanya apa tuh? Suka yang biasanya koinan ya. Sampai seperti ini saya suka ya ibu itu ya kan megang ya. Oke, keren. Nah Bu, hari ini sekarang selanjutnya gini, saya mau tanya lagi, gimana Ibu kan jalannya dari 2017 di sini. Iya. Terus kemudian Ibu juga tadi bilang Ibu juga udah belajar 1 tahun 2 tahun gitu ya. Nah sekarang saya selanjutnya Ibu kalau misalkan ini ada di Instagramnya namanya apa? Beadcraft. Beadcraft ya. Oke guys, nanti di bawah di caption gua akan tulis Beadcraft, jadi biar lo bisa lihat dan lo bisa langsung pesan order kalau memang lo ambil cocok langsung order. Nah, namanya Beadcraft. Nah, sekarang pertanyaan saya begini Bu, Ibu dalam melakukan penjualan promosi itu melalui apa Beadcraft ini? Kalau selama ini ya masih lewat mulut ke mulut. Mulut ke mulut yang lebih banyak ya. Terus paling WA. Oh WA group ya Bu ya? Iya, Oh, WA berarti group punya teman gitu. banyak dong Bu di WA group ya? Iya. Paling komunitas-komunitas tuh banyak. Oh, oke. Kalau bazar-bazar Ibu juga lakukan itu juga? Iya, ikut Oke. bazar. Ya paling itu aja, Oh, bazar. Kita iniin di rumah gitu, Ditaruh di rumah, nanti kalau ada tamu datang, Iya. gitu. Nah, Gitu. sebenarnya gini loh Bu, saya bertanya, Ibu kan tadi bilang ke kami background Ibu adalah ibu rumah tangga ya. Iya. Sebetulnya usaha ini sebetulnya bisa menghasilkan nggak sih? Secara Sangat. bakal menurut Ibu ya? Ya, kalau bagi saya sangat menghasilkan. Oh, oke. Cuman ya pemasarannya yang masih agak susah. Kenapa Bu? Susahnya di mana? Karena kan ini kan handmade kayak kerajinan gitu ya. Oke. Jadi tidak semua orang itu suka gitu. Oh, I see. Oke, Iya, oke, oke. Jadi ya kalau yang nggak tahu apa sih itu cuman benang doang gitu kan. Ya nggak ngerti Bu, ya Iya. nggak tahu Ibu. Dia nggak taw buat yang sampai 4 hari yang ini. Aduh. Iya Oke. gitu. Nah tapi biasanya Ibu kalau kayak gitu yang terbanyak yang Ibu pernah dapetin omset itu dari mana? Media apa? Media WhatsApp kah? Mulut ke mulut atau Instagram atau apa? Dari WhatsApp, dari itu grup gitu. Oke. Kan kadang kita posting, Mm-mm. terus ya udah pada pesen gitu. Ibu biasanya kalau posting di WhatsApp dengan ini, biasanya Ibu kata-katanya apa sih? Kok orang jadi mau ambil gitu? Oh, Ibu buat kata-kata, Ibu belajar nggak tuh kata-kata yang kan biasanya kan ada pembelajaran seperti itu gitu. Nah, Ibu iya. sendiri gimana biasanya kalau ya dari ininya sendiri aja saya oh, kan Ibu belajar. ngetik sendiri gitu ya? Guys, karena ini penting ya guys, karena ketika lo jualan lewat WhatsApp, terkadang tadi nggak bisa juga kata-katanya langsung, kadang to the point nggak bisa, jadi ada kata-kata soft selling gitu. Nah, masih tadi mau belajar sama Bu Arini gitu. Oke, nanti mungkin saya minta sama Bu Arini WA-nya kayak gimana sih Bu, biar saya tahu. Jadi saya mau belajar gitu, gimana menawarkan produk tapi dari WhatsApp gitu, dengan cara yang tidak langsung tapi bisa mengena. Oke, Bu Arini selanjutnya gini, oke berarti Ibu kebanyakan dari WhatsApp ternyata Bu ya. Iya. Nah, sekarang selanjutnya gini, Ibu kalau boleh tahu, Ibu 5 tahun ke depan ya,
kita kan bisnis mau berkembang ya Bu Arini ya. Ibu ada punya apa sih grand design bisnis Ibu tuh 5 tahun ke depan mau seperti apa nih Bitcraft ini? Saya kepengennya tuh punya toko. Oh, Ibu mau punya toko, oke. Terus ke butik tapi khusus rajutan. Ya. Keren guys. Karena di rajutan itu kan ada baju, Yes. ada topi, ada taplak gitu. Mungkin kalau di butik itu kan lebih kayaknya mengangkat Lebih eksklusif, Bu. ya. Iya. Gitu. Namanya kalau misalnya butik, pasti eksklusif. Itu kepengennya. Rencana seperti itu ya. Ya. Guys, kita doain ya guys, semoga Bitcraft ini punya butik yang nggak cuma satu, tapi banyak tersebar di daerah-daerah ya. Amin. Dan kita diundang lagi untuk kelipet lagi ya. Oke, kita doakan ya Bu ya. Oke, Bu Bu Arini, saat ini yang membantu Ibu ini ada berapa orang ya untuk pengerjaan segala macam, kalau ada pesanan segala macam itu? Kalau selama ini sih saya sendiri. Oh, masih sendiri? Iya, karena biasanya sih dibantu anak. Cuman kan anak nggak bisa kita andelin karena masih sekolah, punya tugas-tugas, ya udah kita aja sendiri. Sambil mengisi waktu ya Bu ya. Iya betul. Guys, ini keren ya guys ya. Jadi ini ternyata bisnis ini bisa dikerjakan juga sendiri. Ketika teman-teman tadi, jadi otomatis omsetnya diambil sendiri kan? Rugi sendiri, Rugi untung sendiri. Nah, jadi ternyata untuk menghabiskan waktu buat ibu rumah tangga, nih contoh Ibu Arini. Nah, sekarang kita tanya, bisa terima reseller nggak? Bu, ada terima reseller nggak ini? Ada. Syaratnya bisa. apa? Syaratnya apa? Harus beli berapa piece ya gitu kan untuk jadi reseller? Oh, enggak sih, enggak pakai syarat gitu. Cuman gitu. Misalnya nih ada yang mau beli 2-3, ya apa nanti ada potongan. Oh, potongannya ada. Reseller. Biasanya potongan Ibu ngasih berapa sih sama reseller? Misalkan, ini harga 100.000. Iya. Berarti buat reseller untuk dijual berapa dia? Kita 90, kadang 85 gitu, ya. Jadi antara 10-15% ya Bu? Iya. Guys, 10-15% dan lo nggak perlu modal dulu ya. Lo bilang aja, tinggal dikirim nanti sama Ibu kan? Iya, betul. Nah, jadi kita bisnis ini luar biasa Bu ya buat ibu rumah tangga yang memang mengisi waktu tapi bermanfaat dengan menambah pundi-pundi uang juga Bu ya buat keluarga ya Bu ya. Oke guys, jadi buat teman-teman yang sekarang bingung ibu rumah tangga juga ngapain ya? Gue bisnis nggak bisa keluar. Nah ini paling gampang ya. 10-15% tanpa modal, tinggal hubungin aja Bitcraft nanti di Instagram ya. Atau nanti ada nomor WhatsApp-nya juga, kalau nanti kita boleh taruh ya Bu Arini, kita taruh di bawah captionnya, lu bisa hubungin aja langsung ya. Dan langsung berpartner bisnis dengan Bu Arini dari Bitcraft. Oke, Bu Arini selanjutnya sama nanya gini, tadi sebetulnya pas saat kemarin COVID ya, ada pengaruh nggak sih terhadap bisnis lanjutan Ibu ya? Setelah COVID, sebelum dan setelah COVID? Kalau pas COVID-nya itu malah kita jual konektor. Konektor tuh lebih dia lebih yang laku itu. Karena orang kan ini Bu ya. Ya pakai masker semuanya. Iya. Kalau sekarang gimana Bu? Ini sekarang sih masih ya? Cuman nggak kayak yang sebanyak waktu itu Bu ya. Iya. Ini keren loh guys, makanya warna gini ya. Tapi ini kayaknya cocoknya buat cewek ya. Kalau cewek jangan pakai begini ya. Nanti lo kan jadi cowok pelangi ya. Iya. Oh, ini ada yang coklat juga Bu ya. Keren. Sih warna itu. So guys, nah ini kalau buat lo cowok boleh lah ini ya. Nah ini Bu bisa jual berapa ini kalinya? Kalau itu 15.000. Oke guys, 15.000 lo bisa kelihatan fashion ya. Keren. Nah, Ibu berarti Ibu bilang pada saat COVID justru banyak yang konektor tadi ya. Terus kemudian pada saat setelah COVID begini, dari item ini mana yang memang memberikan omset terbesar dari Bitcraft ini? Kupluk itu, peci. Berarti peci. Justru bapak-bapak dengan pembelinya. Iya, biasanya kan pembelinya perempuan. Guys. Bapak-bapak. Makanya gue tadi udah sama Bu Arini dipasangin kayak gini ya. Berarti gue memang harus pergi haji nanti kan. Insyaallah amin. Nanti kalau pergi haji kan kita pasarin ini punya Bu Arini. Oke Bu Arini, selanjutnya. Jadi Ibu memang otomatis memang bisnis ini tadi Bu bilang melalui WhatsApp ya kebanyakan ya. Nah sekarang Bu kalau boleh saya tanya lagi gini loh. Sebetulnya modal yang Ibu lakukan di awal ya ketika membangun bisnis lanjutan ini di 2017 itu berapa Bu? Kalau awal itu cuma 800.000 dengan kita beli benang. Hanya dengan 800.000 beli benang, Ibu bisa dapat berapa produk tuh? Ada tas, ada
dompet, ya macam-macam sih dapatnya gitu. Jadi semodal 800.000 ibu udah bisa jadi pebisnis. Iya. Karena sisanya kan tenaga ibu sendiri kan. Betul. Ini keren loh guys. Jadi seorang ibu hari ini memulai bisnis ini. Jadi ketika teman-teman berpikir bisnis besar butuh belasan juta, puluhan juta, enggak kok. Dia contohnya Bitcraft. Mulainya hanya dengan 800.000 awalnya gitu ya. Jadi dan bisa jadi seperti ini. Jadi lo juga pasti bisa. Bu Ari ini bisa, teman-teman juga pasti bisa. Nah, Bu Ari ini, oke, tadi kita udah bahas itu. Nah, sekarang apa sih support dari keluarga Bu terhadap bisnis ibu ini? Support sekali dan membantu untuk penjualan, membantu kayak suami, membantu jualan lewat online juga, lewat juga. iya okay. WA gitu. Iya. Anak juga promosi yang ini nih, yang anak-anak konektor, sekolah, iya itu bantu jualin Bu, ini temanku, iya bikinin lagi. Jadi memang bisnis itu harus disupport sama keluarga ya Bu? Iya betul. Dan alhamdulillah keluarga Bu Ari ini anak dan suami membantu juga Bu. Iya. Oke guys, jadi ini penting ya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai bisnis ya tadi minta kalau memang istri minta dulu dari suaminya ya bisnis ini ya biar kenapa biar diberkahin ya kayak seperti Bu Ari ini luar biasa ya bisa menambah income hanya dari rumah berarti Bu ya? Iya. Iya. Nah, Ibu sebetulnya kalau bazar-bazar begitu itu pengaruh nggak sih Bu terhadap omset Ibu ikutin bazar di mana gitu? Iya sangat pengaruh sekali kan kalau bazar tuh ramai orang ya pasti ada aja yang kepengen yang beli gitu. Okay. Iya di bazar-bazar itu. Jadi ternyata bazar itu salah satu cara efektif juga untuk menjual promosi Bu ya? Iya. Yang penting kita kenalin dulu nih produknya apa sih ya. Kalau rajut itu memang awal-awal itu pada nggak tahu apa sih itu rajut gitu. Tapi setelah lihat produknya ini baru nggak tahu ya, baru tahu ya. Oh rajut itu seperti ini gitu. Terus memang sekarang saya tanya gini, kalau masalah kreativitas, menurut Ibu seorang pebisnis itu harus kreatif nggak sih? Kreatif sih. Iya kalau misalnya di barangnya itu aja ya. Ya mungkin orang bosen juga ya. kali. Nah kalau di Bitcraft ini Ibu setiap apa mengeluarkan produk baru? Setiap ada ini nggak sih? Ada siklusnya nggak sih? Setahun 2 kali, 3 kali mengeluarkan produk baru. Kalau Ibu sendiri gimana di Bitcraft? Kalau saya setahun kadang 2 kali. Oh ada 2 produk tambahan gitu ya setahun ya? Produk misalnya nih kan dari ini kan tadinya peci ini kan bahannya ini. Iya. Terus ini yang baru yang standar nih kayak gini ya. Terus yang ini baru Bapak. Soalnya, iya. Yang baru yang itu yang dipakai gitu. Oke guys, berarti emang gue orangnya sangat fashion guys. Oke, udah ini itu baru Bu ya berarti. Iya. Karena saya lihat memang barang-barang ini kan berarti Ibu otomatis harus punya kreativitas sendiri ya. Jadi nggak hanya itu aja gitu Bu ya. Betul. Nah, kalau saya lihat Ibu kayaknya belum ada tas pinggang Bu. Iya, tas pinggang. Kemarin ada, cuman alhamdulillahnya udah habis udah laku. Jadinya nggak ada. Iya, soalnya biasanya sekarang lagi musim tas pinggang gitu Bu ya. Atau yang kalau laki-laki kan selempang gitu Bu ya. Tadi kan perempuan semua kalau saya pakai pink kan lucu Bu. Tapi nggak apa-apa Pak. Oke. Nah, karena memang buat apa-apa saat ini saya lihat kan orang rajin olahraga Bu gitu atau mungkin naik sepeda ya. Kadang kalau saya lihat semuanya rata-rata biasanya pakai kulit, selempangnya atau enggak mungkin bahan-bahan yang mungkin campuran lah sintetis segala macam. Saya lihat belum ada soalnya saya lihat yang memang selempang begitu kemudian buat ini mungkin ya kalau Ibu dibuat tuh bagus tuh Bu, keren. Nanti saya iklanin di Celoteh Motivasi. Oke, terus kemudian selanjutnya Bu saya mau tanya gini. Ibu pernah nggak sih saat ini merasa sudah sukses atau gimana Bu saat ini dengan bisnis Ibu saat ini? Kalau sukses belum ya Pak, masih kayaknya masih kepengen yang gimana gitu, yang apa lebih sih, gede gitu. Kriteria sukses buat seorang Bu Ari ini dari Bitcraft itu harus seperti apa sih? Mungkin yang semuanya ada ya. Oh, maksud semuanya ada itu gimana? Apa nih? Ya kita yang dibutuhkan tuh bisa memenuhi gitu. Oh, semua kebutuhan keluarga ada. Mungkin kalau bahasanya ini Bu, pas-pasan Bu. Pas mau beli apa ada. Ya, gitu pas mau liburan ada. Pas kayaknya mau begitu. Iya kayak gitu Bu. Makanya kita anak pas-pasan Bu. Pas-pasan. Iya, semuanya pas. Iya. Nah guys, guys. Jadi pas-pasan bukan berarti lu nggak punya uang, tapi pas lu mau sesuatu ada. Uangnya. Pas mau liburan ada. Nah, anak sekolah ada semua. Iya betul. Oke, berarti pas-pasannya Bu ya. Sepakat guys.
Ini pas-pasan hari ini. Nah, terus kemudian kalau misalkan tadi ibu bilang menurut ibu itu susah seperti itu. Sekarang ini tadi kan ibu juga bilang mau punya outlet, berarti otomatis kalau punya outlet, punya butik buat nambah penghasilan juga ya buat orang lain juga ibu ya. Iya, betul. Nah sekarang pertanyaan saya selanjutnya begini bu, ini mungkin yang pasti akan saya tanyakan ya, karena nggak terasa udah hampir 30 menit ya bu, nggak terasa ya. Bang tadi ibu bilang katanya aduh saya nggak bisa bicara. Oke bu, sekarang gini, di luar sana teman-teman itu saat ini kan lagi happening untuk usaha, baik anak-anak milenial, mereka dari kuliah nggak mau kerja langsung usaha, atau ada yang anak-anak kolonial kayak saya, mau usaha juga deh, atau mungkin anak-anak baby boomer yang memang udah mau pensiun baru mulai usaha gitu ya. Nah ibu boleh nggak sih kasih tips ibu selama menjalani bisnis selama 5 tahun, apa sih yang dipersiapkan supaya pebisnis itu kuat mental dan tangguh gitu ya. Silakan bu. Yang dipersiapkan yang pertama tuh mental. Okay. Dan niat, oke. Dan jangan cepat menyerah gitu ya. Jangan cepat menyerah. Iya, karena itu modal awal. Karena dari bisnis itu kan nggak langsung habis semua laku gitu. Barangnya langsung laku, enak juga bu kalau gitu ya. Iya, makanya itu kadang-kadang ya nggak laku-laku gitu. Untungnya ini nggak laku pun nggak ada expirednya bu ya. Masih bisa buat nanti. Betul sekali. Jadi ibu poin tadi ibu harus niat, terus kemudian ibu harus tadi bilang harus belajar, sama tadi punya mental yang pantang menyerah bu. Kalau modal uang gimana bu? Pengaruh nggak sih bu sebetulnya bu untuk berbisnis? Ya sebenarnya sih pengaruh banget. Cuman kalau nggak uangnya itu belum banyak juga, kalau misalnya udah niat pasti ada jalannya kan, seperti itu. Iya. Keren ibu ya. Jadi artinya modal itu penting, tapi tadi nggak semua juga ketika teman-teman nggak punya modal besar nggak bisa mulai usaha gitu ya. Karena banyak di luar sana juga selain dari Bitcraft yang saya interview, teman-teman bisa baca di interview saya itu rata-rata yang ada di bawah 5.000 pun udah bisa menjadi mitra bisnis ya. Jadi artinya jadi reseller atau dropshipper. Jadi buat teman-teman nggak usah berkecil hati, mulailah dengan modal yang seadanya lu ya. Jangan sampai teman-teman nggak punya modal nggak mulai jadi usahanya. Betul. Jadi maunya belajar bisnis terus nggak mau mulai. Iya. Jadi nggak tahu gimana itu bisnis maju apa enggaknya gitu kalau nggak dimulai dari sekarang gitu ya. Tapi ibu sendiri boleh nggak sih cerita mungkin satu ya sebagai penutup kejadian yang membuat ibu tuh mungkin sempet down gitu misalkan, ada nggak sih bu? Mungkin apa ditipu atau apa, saya nggak tahu ya dalam bisnis ini. Mungkin ibu merasa suatu ketika ibu menjadi drop gitu ya. Ya. Kalau yang misalnya PHP gitu ya, bahasanya kita kan biasanya kita pre-order. Oke. Pre-order. Ya. Nanti setelah jadi orangnya ntar lagi gitu. Ya itu salah satunya juga. Terus kalau barang sudah jadi begini, kita tawarin ke orang, kok mahal banget sih gitu. Ada yang bilang begitu. Kayaknya gimana gitu. Iya. Nggak tahu nih cara bikinnya. Nggak tahu nih butuh bertambah di gua mana gitu. Terus ada lagi yang paling ini gini. Misalnya kita gini, ini berapa bu? 40.000, 15.000 ya, gitu kan langsung, aduh gitu. Gas, tega banget lu gas tuh. Kak, teman-teman yang di Tote Bisnis jangan kayak gitu ya. Itu lo namanya bukan nawar ya, lo namanya ngerampok ya. Harganya udah berapa, bikinnya berapa hari, masa lo nawar 15? Gitu. Gak jangan kayak gitu guys ya. Jadi lo harus beli di Bitcraft dengan harga yang memang ditawarkan ya. Nawarnya jangan kejam-kejam. Jadi itu membuat emang jadi kadang-kadang iya jadi down kita. Iya. Terus apa ibu lakukan kalau emang ibu seperti itu, apa healingnya ibu, misalnya bangkit lagi gitu ya? Biasanya kita lihat-lihat itu dari YouTube atau dari, kan ada itu ya yang dari Jogja itu ini rajut yang udah terkenal. Yang udah terkenal itu kan ada, kita lihat-lihat kenapa ya dia kok bisa harganya di atas tapi orang kayak kacang goreng tuh laris gitu. Ini gimana ya gitu. Ya kita lihat-lihat. Ibu belajar dari orang yang sudah sukses lagi, ibu beli semangat gitu ya. Semangat lagi, bikin lagi gitu. Jadi bukannya langsung mutung berdiam diri di rumah udah nggak kemana-mana guys, bukan gitu ya.
Oke guys, jadi ini salah satu tips dari Bu Arini, dari Beechcraft, bahwa ketika lagi down, lagi bisnis, ya sudah, lu ngeliat lagi bisnis yang sama seperti lu, ya jenisnya, yang lebih besar, kemudian lu bisa belajar dari mereka, karena mereka bisa jauh lebih sukses, begitu Bu ya? Ya, betul. Jadi kita semangat lagi gitu ya. Jadi lupakan nih tadi yang tadi Bu Arini bilang, lupakan PHP dan para tadi orang-orang yang menawar murah ya. Kenapa? Kalau mereka menawar murah berarti emang bukan pasar lu ya, bukan lu pasarnya maksudnya. Karena berarti emang lu ya nggak mampu tuh begini gitu ya. Karena ini luar biasa ya guys. Jadi gua ngeliat juga nih buatannya juga, oh enak loh ini, bagus. Ini juga tuh guys tuh keren loh, semuanya udah langsung rajitan semua nih. Nyokap lu pasti senang dikasih ini ya. Gue yakin lu pasti dimasakin yang enak sama nyokap lu kalau dibuat nyokap ya. Oke, maaf, oke. Nah, Bu Arini luar biasa ya hari ini ya. Sudah 35 menit loh, Mbak. Jadi terima kasih ya Ibu ya, ini sudah jelaskan semua produknya. Jadi buat teman-teman nanti lihat saja, nanti setelah video sudah ditayangkan, jadi teman-teman lihat aja di Beechcraft ya. Nanti kita masukkan di Instagramnya juga sama nomor teleponnya Bu Arini. Lo bisa nanti langsung langsung kepoin aja DM ya. Kemudian kalau memang ada yang lo suka ya lo ambil, lo beli. Tawarkan juga ke teman-teman yang lain, karena satu hal, ketika lo membantu orang lain mempermudah urusannya, maka lo pun urusan lo akan dibantu gitu. Itu yang memang harus dijaga ya teman-teman. Dan ini mudah lo, cara membantunya adalah dengan cara tadi lo nonton ya apa strategi bisnis, dan kemudian lo share ke teman-teman bahwa ini ada produk rajutan yang baik. Oke. Bu Arini, thank you banget Bu Arini. Hari ini sudah kita bisa silaturahmi. Kami doakan bisnis Bu Arini dengan Beechcraft-nya makin melesat ya, omsetnya luar biasa di 2023 nanti ya. Amin. Dan semoga bisa juga memberikan penghidupan juga buat, mungkin Ibu tadi meng-hire karyawan lagi segala macam gitu ya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Arini ya. Oke. Guys, thank you ya. Hari ini sudah kita kupas dari seorang Ibu Arini, seorang ibu rumah tangga yang sudah tadi bisa menghasilkan pundi-pundi uang ya hanya dari rumah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.